Ya, saya sharing screen dan dengan tema yang sudah dibagikan hari ini adalah apa, saudara-saudara? Temanya adalah eh, kunci sukses bagi umatnya. Apakah saudara-saudara sudah mengetahui memegang kunci kesuksesan di dalam Tuhan? Dengan tema The Amen, Law amen. of Success for His Peoples. For- Jadi, mari yakinkan kita pagi ini, mulai hari ini kita memegang kunci itu, agar kita punya akses untuk apa menarik hati Bapa Amen. anytime, saudara. Haleluya. Banyak yang gedor-gedor dong. Berkati Tuhan, berkati. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Duk, duk, duk. Ya kan? Pulihkan Tuhan, hanya gedor-gedor. Tapi pagi ini kita akan diberikan kunci kesuksesan. Apa itu kunci kesuksesan di dalam Tuhan, saudara-saudara ya? Nah, mari sama-sama kita baca dalam Ibrani 8 ayat yang ke-10. Boleh dimanapun saudara berada kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Sebab Sebab inilah inilah perjanjian yang perjanjian kuadakan yang dengan kaum kuadakan dengan Israel kaum Israel sesudah sesudah waktu waktu itu. itu. Demikianlah Demikianlah firman firman Tuhan. Tuhan. Aku firman akan Tuhan. Aku menaruh akan Aku hukumku akan dalam menaruh akal hukumku budi dalam mereka budi dan mereka dan menuliskannya di dalam menuliskan hati dalam mereka. hati mereka. Maka aku akan maka aku menjadi akan Aku Allah akan menjadi mereka menjadi dan Allah Allah mereka akan mereka dan menjadi mereka dan akan umatku. menjadi menjadi umatku. Katakan umatku. haleluya, Amin. puji Tuhan. Haleluya, Haleluya. Ada puji yang akan saya Tuhan. boldline ya. Di sini kita perhatikan dalam Ibrani. Ini Ibrani loh saudara. Ya, bukan di perjanjian lama yang orang tuh kadang suka males bacanya. Ya, tapi ini di perjanjian baru yang sangat simpel dikatakan apa? Aku akan menaruh yang pertama apa? Hukumku ke dalam apa? Akal budi mereka. Yang berikutnya, dan akan menuliskannya dalam hati mereka. Nah, ternyata kuncinya adalah apabila orang-orang yang menjadikan Allah adalah Allah mereka dan mereka menjadi umat Tuhan yang hidup, yang perkasa, ya dengan 10 nama Allah, saudara-saudara ya. Apa Adonai, Elohim, El Shaddai, semua nama-nama Allah itu, maka ternyata kuncinya adalah kita harus menaruh hukum Allah ke dalam akal budi. Dan yang berikutnya adalah ke dalam hati saya dan saudara. Jangan hukum Tuhan itu hanya ditaruh di dalam hati, saudara. Ya, tetapi tidak diaplikasikan lewat pikiran kita. Puji Tuhan. Nah, introduction-nya adalah ayat ini menggambarkan ketaatan yang bersumber dari kasih dan pembaharuan batin oleh Roh Kudus, bukan sekedar kepatuhan atas peraturan hukum. Kembali nih Tuhan mau bicara tentang hati. Kalau bicara sama firman Tuhan itu memang banyak tentang hati, saudara-saudara. Puji Tuhan, karena apa? Tuhan itu bertata di hati saya dan saudara. Itu adalah domainnya Tuhan. Itu adalah bagiannya Tuhan. Dia bertata di Amin, hati amin. kita. Nah, ternyata domainnya saya dan saudara adalah apa? Menaruhkan hukumnya di pikiran kita. Ada kolaborasi. Di mana ayat ini apabila dikombin, dikolaborasikan antara hukum yang ada di pikiran dan dituliskan di dalam hati, kira-kira bisa hilang nggak, saudara? Bisa lupa nggak, saudara? Amin. Waktu kita udah mulai lupa sedikit, hati terkoneksi dengan pikiran, kita jadi ingat lagi. Amin. Ternyata perubahan batinia itu berbeda dengan perjanjian lama yang ditulis di loh batu, saudara. Ya, perjanjian baru ini langsung ditulis oleh Allah, Roh Allah di dalam hati manusia, dimateraikan, saudara. Istilahnya. Puji Tuhan. Nah, berikutnya adalah inside dan outside. Orang-orang itu lebih banyak kepada outside dan inside. Benar, saudara? Casingnya dulu yang diperbaharui, casingnya yang bagus, saudara-saudara ya. Tetapi dalamnya itu tidak apa? Tidak diperhatikan. Dan dalam Ibrani 8 ayat 10 ini menegaskan bahwa Tuhan menuliskan hukumnya di dalam hati dan akal budi kita. Maksudnya bukan sekedar tahu firman. Berapa banyak orang yang tahu firman? Kita tuh nggak lebih baik dari ahli Farisi, ahli Taurat, saudara ya.
yang menghafalkan pagi, siang, sore, malam, dimanapun mereka berada ya. Kalau saya di New York gitu ya, itu ada kampung, daerah-daerah, lokasi-lokasi khusus buat orang-orang Yahudi, saudara. Dan mereka itu khas. Mereka berjalan pakai baju hitam, pakai apa ini, kopiah. Kemudian mereka mempunyai gelang, ya. Dan mereka itu bawa buku kecil. Waktu saudara-saudara, kita itu sekarang udah ada yang canggih ya, nggak pakai buku, tapi saya lihat pakai handphone. Waktu kita mah lagi nungguin sesuatu, ada waktu lenggang 10-15 menit, kita ngapain? Buka TikTok, saudara. Saya seperti itu. Cek WA, saudara. Kalau mereka apa? Enggak. Mau di jalan, di supermarket, di antrian, di halte bus, di mana-mana mereka buka itu, kemudian dia komat kamit. Benar-benar buka dan komat kamit, saudara-saudara. Dan yang berikut adalah maksudnya dalam Ibrani 8 ayat 10 adalah bukan sekedar menghafal ayat, ya. Baik kita tahu firman, baik kita menghafal ayat. Menghafal ayat itu baik loh saudara-saudara. Kadang-kadang perlu juga ini dilakukan di MDHI. Karena apa? Menghafal ayat itu melatih kognitif, saudara ya. Jangan yang dihafal tuh kesalahan-kesalahan orang lain. Dosa-dosanya orang lain yang kita Haleluya. ya diingat terus udah puluhan tahun, udah berapa abad ya, dari kecil. Oh, saya waktu masih kecil disakiti sama mama saya, diingat terus, tapi dia nggak pernah ingat kebaikan mamanya yang apa, melahirkan, mengurus, ya. Yang diingat itu kesalahan gembalanya, ya. Yang diingat itu kesalahan suaminya, istrinya. Jangan, saudara-saudara, tapi mari mulai kita katakan menghafal ayat ini apa, bukan hanya sekedar, oh, saya tahu tuh ayatnya. Di mana ya? Di mana ya? Makanya kadang suka saya denger ya, ada orang percaya ngomong, "Saya tahu tuh ayat ini. Di mana ya? Di mana ya, Bu?" Ih, cari sendiri. Ya, Haleluya. perlu kita untuk menghafal ayat agar melatih kognitif kita, ya, kayak apa, melatih kognitif itu kita kayak mengasah pisau supaya tajam terus. Tetapi makna ayat Ibrani 8 ayat 10 bukan hanya sekedar tahu firman, sekedar hafal ayat. Saksi Yehova, antikris lebih hafal ayat dari kita, saudara. Luar biasa. Jangan sekali-sekali engkau kalau kemampuanmu masih 50% ke bawah, jangan sekali-sekali debat sama antikris saksi Yehova, saudara. Kita nggak pernah nginjil setiap Sabtu ketok-ketok. Ya Haleluya. katakan Yesus baik, kasih flyer. Nggak pernah, sudah benar. Saya akui, di Amerika saya nggak pernah begitu. Saya melayani dengan komunitas. Tetapi saksi Yehova, pagi-pagi dia udah gedor-gedor. Dan tanpa mengenal malu, saudara. Dia harus ketok sampai ketemu. Kalau nggak dia bagi, nanti dia datang lagi jam 12 siang, saudara. Militan, saudara. Ya, bagaimana kalau kita mau di-compare apa sama sepupu kita? 5 kali, men. Bersih-bersih. Kadang-kadang kita sehari mandi juga belum tentu 2 kali. Benar? Apalagi di Amerika, saudara. Mandi itu sehari sekali udah puji Tuhan karena dingin dan memang tidak dianjurkan. Untuk anak-anak dianjurkan hanya mandi Senin dan Kamis karena airnya itu mengandung obat, ya. Tapi sekali mandi mereka berendam, saudara. Ya, makanya waktu mereka berendam itu semua itunya masuk, rempah-rempahnya, pewangi-wangi masuk ke dalam pori-pori mereka. Makanya mereka seminggu nggak mandi aja udah wangi. Berapa hari nggak mandi? Beda sama kita, benar? Coba kita nggak mandi 2 hari. Wah, luar binasa ya, saudara-saudara. Jangan mencoba ini di rumah ya. Nah, oleh sebab itu mengalami transformasi batin yang diharapkan. Ya, pada saat kita tahu firman, kita hafal firman, bukan berlalu begitu saja, tapi firman itu mengubah hati kita, mengubah batin kita, mengisi firman itu di dalam pikiran kita, mengaplikasinya, mengaplikasikannya ke dalam kehidupan. Saya itu berdoa ya, dari kemarin Bapak Koordinator, Pak Pendeta Luki, ayo Bugem, mana temanya, saya lagi cari ilham, Pak. Saya lagi berdoa apa yang Oh, kau mau sampaikan buat haleluya. MDHI, Tuhan. Apa yang kau Amin, mau amin. sampaikan, Tuhan? Yes. Biar ini bukan kehendak saya ya. Kemarin saya berbicara sama beberapa orang ya, eh, teman-teman di
kampus dan juga ada beberapa orang yang bertanya, "Woi," katanya itu firman Tuhan gimana tuh gitu kan? Wah, padat gitu. Ilhamnya dari mana? Saya bilang firman Tuhan tuh kita mengeksegesis, bukan Amin. Amin. eisegesis. Kalau eisegesis, apa yang ada di hati saya keluarkan. Kalau saya lagi benci sama seseorang, yang keluar itu kebencian terus, saudara. Makanya firman Tuhan itu nggak bisa eisegesis. Apa yang di dalam hati kita, kita keluar dari dalam pikiran kita. Tapi adalah apa? Firman Tuhan yang kita keluarkan. Amin. Amin. Oleh Amin. sebab itu, inside dan outside. Nggak bisa tiba-tiba kasih makna tema. Kadang juga pernah sekali saya udah kasih tema ya, tiba-tiba berubah, saudara. Karena apa yang Tuhan mau sampaikan kok kayak nggak pas gitu ya. Kemudian saya mohon maaf, saya ubah temanya, ya kan? Tetapi dalam kita mengeksegesis kebenaran firman Tuhan memang nggak mudah, saudara. Oleh sebab itu perlu pengajaran, perlu hal-hal yang mendasari fondasi firman. Dan inilah yang akan membuat kita mengalami transformasi batin. Karena apa, saudara? Karena itulah yang benar-benar Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Di mana inside dan outside itu menjadikan apabila kita sudah mengalami transformasi batin yang saat ini saya masih terus lakukan, batin saya minta ditransformasikan. Kalau transformasi pasti progresif lebih bagus, saudara. Benar ya? Ya, jangan malah apa hati sotapela. Wah, itu udah bukan transformasi, saudara-saudara ya. Hati udah terpecah-pecah, hati udah berkeping-keping ya. Tapi ternyata manfaat inside dan outside yang sudah ditransformasikan oleh firman Tuhan menjadikan apa pelayanan kita itu memiliki pembaruan hati yang benar-benar dirasakan impactnya. Kalau kita melayani yang dirasakan impactnya bukan orang lain dulu, saudara. Kalau engkau mau melayani Tuhan, memegang kunci ketetapan Tuhan, waktu engkau menjadi anak Tuhan, khususnya pelayan Tuhan, apapun itu pelayananmu, kecil besar itu tidak masalah. Yang pertama-tama harus merasakan impactnya adalah dirimu sendiri, saudara. Waktu engkau menyadari perbedaan, melayani Tuhan pada saat kita sudah mengalami transformasi, maka apa yang keluar itu adalah sungai sukacitaku melimpah dalamku. Oh yes, 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 yes. Transformasi batin itu mengakibatkan sungai sukacita. Pelayanan bisa terlihat aktif, saudara. Bisa banyak jadwal, banyak visi. Banyak hal-hal yang agenda-agenda, saudara. Dan semuanya itu penting. Tapi tanpa pembaruan hati, semuanya itu hanya menjadi rutinitas yang kosong. Tanpa hati kita ditransformasikan oleh kebenaran firman, maka kita akan kering dan hampa, saudara. Haleluya, ini yang terpenting. Seharusnya engkau seperti Mazmur 1 ayat 1 Mazmur 1 dikatakan engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara, yang menghasilkan Amin. Amin. buahnya. Puji Tuhan, saya dan saudara itu diharapkan untuk memiliki pembaruan batin dulu. Dan pembaruan transformasi batin itu yang merasakan benefitnya itu kita pribadi. Amin, saudara. Jangan engkau habis melayani, engkau habis pelayanan, singer, WL, doa, firman Tuhan, terus engkau kosong di dalam batinmu. Wah, engkau rugi besar, saudara. Itu yang dinamakan calok surga. Ayo masuk surga, ayo kenal Tuhan, ayo lakukan firman. Tapi dirinya sendiri nggak pernah melakukan kebenaran firman itu. Itu namanya calok surga, ya. Ayo, siapa di sini yang tadi calon surga sekarang bertobat? Saya ngomong sama diri saya, saudara ya. Banyak hal-hal setelah bawa firman Tuhan dalam 1 minggu saya mereview, saudara. Apa ya Tuhan yang saya lakukan? Kira-kira benar nggak ya? Kira-kira saya melakukan ketepatan nggak ya? Roh Kudus bantu saya untuk saya bisa melakukan firman-Mu itu. Kemudian saya mulai buka-buka lagi apa transformasi batin. Ternyata waktu kita benar-benar menghidupi firman yang kita baca, firman yang kita hafal, ya saudara-saudara kita mendapatkan tuntunan. Dan Roh Kudus akan mulai mengoreksi. Perlu hamba-hamba Tuhan untuk kita perlu menyadari pentingnya insider, pentingnya batinnya kita. Karena dari situlah keluar aliran-aliran air, saudara. Kehidupan.
Dari situlah saya dan saudara akan apa? Merasakan bahwa kita melayani, tapi kita adalah orang-orang yang bertumbuh dan berbuah karena ditanam di tepi aliran air. Bukan justru kita melayani, tapi kita kosong. Kita hampa. Amen. Amen. Yang berikutnya, ya, ada dua kalimat, dia dia noya, akal budi dan kardia, hati ya. Makanya ada cardiac attack ya, itu serangan jantung, Saudara. Ini kardia. Yang pertama, dia akal Amen. budi. Hukum Tuhan itu ditaruh di akal budi, Saudara. Ya. Allah menempatkan hukumnya dalam dianoia, akal budi pikiran. Human Amen. kognitif, Amen. artinya ketaatan didorong oleh pemahaman. Pemahaman. Makanya siapa yang nggak mau ikut pengajaran, ikut ibadah, nggak senang dengar firman Tuhan, perhatikan, pemahamannya itu kurang. Bagaimana dia mau taat kalau dia nggak paham, saudara? Puji Tuhan. Yang terpenting ini adalah kalbudi, minta Roh Kudus. Ya, Allah menempatkan hukumnya dalam dianoia, apa? Human kognitif. Nggak ada orang yang bodoh, saudara. Saya yakinkan, tidak ada orang yang bodoh. Kalau engkau bilang ada orang yang bodoh, itu berdosa. Karena apa? Tuhan menciptakan, setelah dia menciptakan, dia ngecek lagi. Tuhan verify lagi. Tuhan bilang apa? Semuanya sempurna. Amen. Amen. Semuanya baik. Yes. Ya, Sungguh kalau sangat engkau betul. bilang orang itu bodoh, engkau menghina Tuhan. Tapi pada saat engkau diciptakan pintar, smart, punya akal budi, engkau nggak pakai ya akal budimu dalam kata lain brain ya, maka engkau apa? Dikatakan orang yang bebal. Orang yang fasik, saudara-saudara. Dan inilah, artinya ketaatan didorong oleh pemahaman. Makanya kalau ada orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh pada kebenaran firman Tuhan, karena mereka itu sudah memahami. Benar ya, saudara-saudara ya? Sudah memahami makna dari kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya adalah hukum di dalam hati. Allah menempatkan hukumnya di dalam hati, kardia. Hati merupakan pusat kehendak, saudara. Ya, kardiak, denyut jantung, ya. Ya, ini berarti ketaatan didorong oleh pemahaman dan keinginan hati yang diubahkan bukan sekedar ketakutan akan hukuman. Nah, engkau melakukan kebenaran firman Tuhan karena takut gak diberkati, takut nanti Tuhan gak sayang lagi, overthinking, saudara. Ketakutan-ketakutan yang seharusnya tidak saya dan saudara lakukan, benar? Yang harusnya saudara dan saya lakukan adalah taat firman Tuhan. Amen. Kita Amen. lihat firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu menceritakan bukan hanya kebijakan Tuhan, tetapi contoh-contoh, saudara. Ya, makanya saya suka ngomong ya, kan ada teman-teman tuh yang oh nggak suka baca firman. Saya akui sekarang ini saya sulit untuk baca firman karena mata saya, saudara. Saya nggak bisa kalau baca di dalam Alkitab yang kecil-kecil gitu. Saya suka sakit. Ya, karena memang maklum faktor saudara-saudara ya. Sudah nggak bisa kayak dulu, kata Alkitab tuh, wah bisa dalam sehari baca terus. Sekarang saya mesti istirahat karena mata saya tuh nggak kuat ternyata. Dan ada yang bilang, aduh baca Alkitab karena di gereja kami itu ada gerakan membaca Alkitab sudah sejak 2 tahun yang lalu, saudara ya. Sudah ada kelompok-kelompok doa yang selesai. Jadi kita bagi ya kelompok firman pembacaan doa masing-masing kelompok dibagi 4 kelompok termasuk kaum pria ya. Dan mereka sudah berlomba-lomba dan sudah ada yang selesai. Pagi siang sore ya. Diberikan kesempatan untuk para koordinator sebagai domba-domba kecil untuk terserah mau bikin program pagi siang sore malam ya kan. Sehari 3 kali, sehari 2 kali, sehari 1 kali, terserah. Yang penting yang juara dapat hadiah, gitu ya. Nah, kemudian mereka ngomong, aduh bosen loh kalau baca Alkitab. Saya bilang, kalian tuh salah. Baca Alkitab tuh lebih seru dari film Korea loh. Karena apa? Waktu Tuhan memberikan ketetapannya, Tuhan memberikan contoh yang taat sama yang tidak taat. Ya, saudara-saudara, makanya saya tertarik, saudara-saudara. Sayang, saya nggak mungkin nanti lain waktu ya, kalau sudah selesai biblical counseling, saya akan mengambil biblical PL, saudara. Karena ternyata seru sekali. Kalau kita dalami, ya, Amen. Amen. seru, saudara. Bayangkan aja kisah Nabi Yunus. Ternyata, terus kisah em, Musa. Saudara-saudara tahu nggak? Kenapa Musa kok bisa ditaruh di Sungai Nil?
Dan kenapa kok Putri Firaun ngambil Musa? Yang dia udah tahu nih orang Ibrani. Kenapa saudara-saudara? Itu ada sejarahnya. Mungkin saudara-saudara sudah tahu. Ya, ternyata segala sungai Nil itu kan sungai yang kayak sungai Gangga gitu. Sungai yang dibuat untuk pemujaan. Jadi apa saja yang lewat ada di sungai itu berarti pemberian Tuhan, pemberian dewa. Nah, ibunya Musa ini tahu, dia taruhlah di situ. Kemudian putri itu, putri Firaun, mengambil Musa. Ternyata apa yang manusia pikir itu suatu ke... Wih, kasihan banget. Naas banget nih Musa hidupnya. Kalau Musa nggak ngerti maksud Tuhan, mungkin dia akan merasa tertolak, benar? Karena dia dibuang oleh orang tuanya. Ya. Tapi ternyata apa? Orang tuanya itu sudah merencanakan dia dibuang, dia dihanyutkan di apa daripada dia mati, dihanyutkan di Sungai Nil dekat tempat putri-putri raja mandi dan waktu putri raja lihat ini dari Sungai Nil ini, Sungai Nil ini adalah sungai yang di apa dikeramatkan gitu ya. Dan akhirnya hidup Musa seperti itu. Kemudian ada lagi saudara-saudara di dalam perjanjian lama, Sifra dan Puan. Siapa yang sudah tahu tentang cerita Sifra dan Puan? Boleh angkat tangan? Sifra dan Puan, ya. Bidan yang Yang membantu menjadi melahirkan. bidan yang membantu kelahiran orang-orang Israel. Iya. Dan saya pernah membawakan kebenaran firman Tuhan tentang dan saya mempresentasikannya juga sebagai bahan presentasi saya. Sifra dan Puan itu adalah pahlawan tanpa jasa. Nggak kelihatan sampai detik ini. Nggak ada yang Amin, tahu amin. jasa apa yang dilakukan Sifra dan Puan. Saya tekankan buat saya dan saudara, pelayan-pelayan Tuhan. Walaupun engkau nggak terlihat pelayananmu, tapi Tuhan memperhitungkan. Amin. Ya, kita Haleluya. nggak perlu terlihat-terlihat kalau memang karunia kita memang karunia untuk apa? Ada di underground. Karena Sifra dan Puan, kalau nggak ada dua orang wanita yang nggak bukan siapa-siapa ini, nggak akan ada itu anak-anak di bawah 17 tahun. Ini menurut tafsiran ya, saudara. Kita ini kan bicara tentang tafsiran yang ada. Nggak akan ada anak-anak di bawah 17 tahun yang masuk ke tanah Kanaan, saudara. Karena ternyata bayi-bayi yang diselamatkan oleh Sifra dan Puan, anak-anak itulah yang berhasil masuk ke dalam tanah Kanaan. Wah, ternyata seru, saudara ya. Tuhan itu punya master plan yang sangat luar biasa. Haleluya. Bagaimana Tuhan itu menaruh bara ya di mulut apa? Seorang nabi. Ayo, saudara-saudara. Bagaimana orang nabi? Jangan-jangan saya nggak pintar ngomong. Malah yang jangan-jangan itu yang diutus, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu, mari saudara-saudara. Pemahaman kita harus kita mencintai firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu kayak kita lagi nonton drama Korea, saudara. Saya tuh kalau baca firman Tuhan ya, setelah saya baca, saya analogikan ke dalam kehidupan kita. Ternyata dia begini ya. Oh, dia begini ya. Oh, berarti saya harus begini. Tak ini loh, saudara, tak ulang, tak bawa ke dalam kehidupan kita gitu. Seandainya saya jadi Joshua dan Kaleb, seandainya saya jadi Musa dan Harun, ya, sama apa? 12 suku Israel itu. Ya, justru pemimpin-pemimpinnya itu yang apa? Mau menjatuhkan Musa dan Harun. Tapi apa yang Musa dan Harun lakukan? Justru dia berdoa untuk apa? Orang-orang yang mau melengsarkan dia. Terus waktu suku Israel, bangsa Israel di bawah Tuhan, saya mikir, loh kok burung puyuh apakah gak dimasak? Apa ada bumbu rica, bumbu RW gitu ya? Waktu zaman Tuhan Yesus ya, Haleluya. biar burung puyuhnya enak. Ternyata saudara-saudara waktu kita selidiki, Tuhan itu luar biasa. Itu kan padang gurun tuh panas. Pernah lihat orang masak kacang pakai pasir? Ternyata Tuhan itu kasih burung puyuh itu berjatuhan di padang pasir jadi seperti diasap, saudara. Kan panas ya. Kemudian seperti diasap, saudara. Dan akhirnya burung puyuh itu siap untuk apa? Dinikmati.
oleh bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu tidak makan burung puyuh itu mentah, tetapi udah diasap di padang gurun dia jatuh, kemudian panas seperti burung asap. Sadap sekali, ya kan? Makanya mereka langsung makan. Luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita memiliki keinginan hati yang didorong oleh pemahaman, sehingga mengubahkan bukan sekedar ketakutan akan hukuman. Haleluya, itulah kunci suksesnya, saudara-saudara. Dan yang berikutnya adalah problem Amin. dan justification. Ini menandai pergeseran dari ketaatan lahiriah kepada transformasi batinia. Baik nggak saudara-saudara taat secara lahiriah? Engkau berdoa sehari 3 kali, engkau memiliki waktu-waktu tertentu kepada Tuhan, haleluya. Mulai bergeser dari hanya sekedar doa sehari 3 kali, sehari 5 kali kepada transformasi batinia. Agar apa? Saya dan saudara menjadi kitab-kitab yang terbuka, di mana Allah menjadi dasar relasi personal. Ya, kerinduan kita kepada Allah bukan karena ketakutan kita sama Tuhan, saudara. Tapi marilah, kira-kira kalau ada pasangan pacaran atau suami istri mau mendekat karena dia takut, mau bikinin kopi karena takut suaminya marah, ya, mau bikinin sarapan karena takut suaminya marah, mau ngasih perhatian karena takut istrinya marah, mana lebih sweet Haleluya. dibanding mau menyiapkan kopi karena dia mengasihi suaminya. Dia tahu kebiasaan suaminya minum kopi. Itu bentuk aplikasi dari kasih sayang. Amin. Dia mau bikin makanan kesukaan anaknya. Bukan takut karena anaknya nanti bagaimana, tapi karena dia mengasihi anaknya. Suami mau memberikan sesuatu perhatian yang simpel-simpel kepada istri, bukan takut istrinya ninggalin dia, tapi karena dia mengasihi istrinya. Nah, inilah yang harus kita bergeser Amin. dari Amin. segala sesuatu yang hanya karena takut, takut kehilangan, takut karena satu dan lain, tapi berubah ke transformasi batinnya, di mana Allah itu menjadi dasar relasi yang personal. Aduh, saya pagi ini nih, ada nggak saudara-saudara suami istri yang udah seminggu nggak pernah bertegur sapa, terus biasa aja? Aneh kan? Pasti akan bertegur sapa. Pasti akan menjalin komunikasi. Entah end up-nya win-win atau end up-nya win-loss gitu ya. Tapi komunikasi itu penting. Kemudian yang berikutnya adalah relasi yang intim. Janji. Nah, pada saat ada pergeseran, transformasi dari lahiriah ke batinia, maka janji aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini adalah menunjukkan pemulihan total hubungan antara Allah dan manusia melalui iman kepada Kristus. Nah, kuncinya adalah ini. Engkau minta rindu kepenuhan janji Tuhan, berkat Tuhan, panggilan Tuhan, pernyataan Tuhan dalam hidupmu, maka harus ada yang kita mengerti bahwa harus ada yang kita tulis, taruh di dalam pikiran kita dan tuliskan di Amin. dalam Amin. hati kita. Nggak usah engkau dinasehati orang lain, nggak usah engkau diceramain orang lain, tapi engkau sudah memiliki suatu keputusan, saudara. Amin. Dan siapa yang ada di dalam Kristus itu adalah ciptaan yang baru, saudara. Kristus itu sebagai penghubung. Kristus adalah dasar, saudara-saudara. Ya, dan berikutnya adalah problem dan justification. Hamba Tuhan yang sehat itu dia itu ya, siapakah hamba Tuhan? Apakah hamba Tuhan hanya bergelar pendeta? Tidak, saudara-saudara. Hamba Tuhan itu semua kita, saya dan saudara tanpa terkecuali. Ya, gelar itu hanya menunjukkan hierarki saja, saudara-saudara. Tetapi saya dan saudara kita semua itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang sehat. Sehat, saudara. Itu melayani karena kasih, bukan karena ambisi. Ya, karena kasih. Amin. Amin. Mungkin kita baik punya ambisi-ambisi ya. Ambisi-ambisi yang tetap tertentu untuk kita, wah saya punya ambisi untuk saya berdoa lebih lagi. Saya punya ambisi memenangkan kota di tempat di mana saya tinggal. Itu baik, tapi maksud saya adalah ambisi yang negatif, persaingan, pertentangan.
ya, karena ingin melayani lebih menonjol, kemudian mulai menyikut orang lain kanan kiri, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, atau apapun itu bentuknya, saudara ya, dalam konotasi negatif, itu tidak sehat secara rohani. Kemudian hamba Tuhan yang sehat adalah taat karena cinta, bukan tekanan. Haleluya. Taat, engkau taat melakukan kebenaran firman Tuhan, taat akan suara Roh Kudus, ya. Amen. Amen. Biasanya kalau Roh Kudus sudah berbicara tuh urgent, saudara. Misalnya apa? Ampuni. Itu urgent, saudara. Ampuni saja. Jangan-jangan kita udah mau check out, saudara. Benar? Kita nggak pernah tahu kapan kita Haleluya. check out. Benar? Masa check in Amen. aja. Amen. Kalau check in pasti ada check out, saudara. Haleluya. Terus, peka akan suara Roh Kudus. Roh Kudus kalau udah ngomong itu urgent. Berkati. Jangan ditolak-tolak, saudara. Amen. Amen. Ah, siapa sih? Enggak, berkati. Kalau ada dorongan itu di hatimu, langsung lakukan. Itu sehat namanya. Berarti apa? Nggak budek, saudara. Nggak tuli. Kadang ada orang yang pura-pura tuli secara rohani. Kayak orang Samaria itu. Alia dalam kisah Samaria. Itu kan tuli, buta dan sengaja tuli secara rohani. Yang pertama imam yang lewat. Kedua apa? Dua orang yang pertama yang kelihatan baik. Bawa Alkitab. Mungkin mau ke ibadah. Tapi dia pura-pura tuli dan pura-pura bisu secara rohani. Pura-pura tuli dan buta secara rohani. Kira-kira orang yang habis dirampok itu kelihatan nggak, saudara? Terus kira-kira orang yang dirampok itu bilang, tolong, tolong. Bilang nggak? Pasti bilang. Pura-pura tuli aja mereka. Amen. Amen. Pura-pura buta mereka, saudara. Itu Ya. nggak sehat. Kita bisa lihat orang-orang yang nggak sehat, benar? Nah, kemudian adalah yang sehat adalah, mohon maaf saya kurang itu ya. Setia meski tidak dilihat orang. Integrity. Ya, setia walaupun nggak Amen. nggak Amen. terlihat, saudara. Karena yang melihat kita itu adalah Tuhan. Dan Tuhan, pada saat Tuhan melihat ada hamba-hamba yang setia, maka cepat atau lambat ia akan membukakan pintu-pintu bagimu, saudara. Terus berusaha. Amin. Pertumbuhan iman selalu dimulai dari apa? Kedalaman relasi pribadi dengan Tuhan. Yang akan menghasilkan dignity, saudara-saudara. Ya, pertumbuhan iman selalu dimulai dari kedalaman relasi pribadi dengan Tuhan dan akan menghasilkan dignity. Kita akan melihat apa itu dignity. Ya, spiritual yang sehat menghasilkan integritas. Karena apa? Hukum Tuhan itu ada di hati mereka, maka karakter dibentuk. Amen. Amen. Besi menajamkan besi. Ya, yang tadinya gampang-gampang on fire tapi beda, saudara ya. Kemudian motivasi dimurnikan. Untuk apa saya ada di Haleluya. sini? Tujuannya apa saya ada di sini? Amen. Amen. Yes. Kemudian spiritual yang sehat menghasilkan integritas karena hukum tertulis dalam hati mereka, maka integritas dijaga. Saya anak Tuhan. Saya nggak boleh begini. Saya nggak boleh begitu. Amin, saudara-saudara. Dan hamba Tuhan yang sehat tidak hanya benar di mimbar. Tidak ada hanya benar di hadapan orang. Tetapi juga benar dalam kehidupan pribadi. Kita masih berjuang, saudara. Amen. Ya? Amen. Jangan ngelihat Yes. orang lain, saudara. Ya, kalau engkau mulai lihat hidup orang lain, hati-hati. Fokusmu mulai dibuyarkan oleh. Yang terpenting itu lihat diri kita. Makanya orang kalau banyak lihat dirinya sendiri, nggak bakalan menghakimi orang. Karena ternyata listnya Amen. tuh lebih Amen. banyak di kita. Amin. Dan saya percaya pagi ini motivasi karakter integritas kita terbentuk. Jangan tersinggung ya, saudara ya. Saya tidak lagi sedang menyinggung orang. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, aduh saudara, saya menjaga diri saya. Saya minta ampun berapa kali sama Tuhan. Ya, Amen. kadang-kadang saya nggak tepat. Kadang-kadang saya masih nggak benar, saudara. Benar. Jangan saudara-saudara sekali lagi lihat ya dalam kehidupan saya. Tetapi saudara-saudara, lihatlah berapa banyak usaha yang mungkin saudara-saudara nggak bisa lihat juga sih ya. Tapi saudara-saudara mungkin bisa pastikan motivasi komitmen kita kita jaga di dalam Tuhan. Amin. Kalau saya
saat ini masih bisa berdiri di hadapan saudara, itu hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Banyak hal yang kejadian di dalam hidup kita di dunia ini bukan seperti apa yang kita inginkan, harapkan yang terjadi. Amin. Tapi justru apa yang kita nggak ingin, apa yang kita takutkan, itu yang terjadi. Ternyata itulah yang membentuk karakter saya. Apakah saya kuat di dalam Tuhan? Apakah saya hanya mau yang enak-enak saja di dalam Tuhan? Kayaknya Tuhan, saya mau menuntut janji Tuhan. Tapi Tuhan bilang, hati dan pikiranmu perbaharui dulu, baru engkau nuntut janji Tuhan. Haleluya. Dan yang berikutnya adalah tanpa integritas, saudara-saudara. Nah, inilah dia. Mari kita introspeksi diri kita. Tanpa integritas, pelayanan bisa runtuh. Sebagai gembala atau sebagai jemaat, engkau tanpa integritas, jemaat MDHI, tanpa integritas, engkau bisa terluka. Tanpa integritas, nama Amen. Amen. Tuhan bisa dipermalukan. Integritas menjadikan spiritualitas sehat. Pelayanan menjadi berbuah, iman jemaat bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan, ada persatuan, ada kesatuan, di mana ada persatuan dan kesatuan, di situ ada berkat-berkat. Makanya sebagai komunitas harus bersatu. Amen. Amen. Mungkin Amen. kau melihat, oh dia orang itu kelingking, kemampuan kapasitasnya nggak terlalu signifikan. Tapi coba engkau tanpa kelingking bisa menggenggam nggak, saudara? Tanpa kelingking bisa apa? Bisa ngapain, saudara? Ngambil yang di dalam-dalam, saudara. Alias apa? Amin. Mari jadikan integritas pelayanan. Integritas pelayanan menghasilkan spiritual sehat, komunitas yang sehat. Saling merangkul, saudara. Haleluya. Saling merangkul. Nah, ini tugasnya koordinator, tugasnya pengurus. Haleluya. Harus beres di sini dulu. Saya gembala. Saya pastikan di dalam saya itu harus beres dulu. Harus kondusif. Amin. Amen. Amen. Nah, inilah dignity yang saya katakan. Dignity itu melingkupi 3 hal, martabat, kemuliaan, dan pangkat. Ini tertuju kepada hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin. Engkau harus punya dignity. Kalau engkau mau bersatu, kalau engkau mau diberkati, engkau harus bersatu, menjalin setiap orang. Amin. Jangan kita hire orang luar masuk, orang dalam keluar, masuk keluar, masuk keluar. Amin. Tetapi kita harus punya konsep. Haleluya. Yang pertama, martabat, nilai atau harga diri manusia, harga diri yang patut dihormati. Ini dignity. Engkau punya martabat, punya nilai harga diri yang patut dihormati. Makanya saya bilang sama siapapun juga yang coba ngomongin gembalanya, yang coba ngomongin pemimpinnya, kalau engkau menjatuhkan atasanmu, engkau sama aja melukai dirimu. Amin. Haleluya. Amen. Amen. Kemudian dalam dignity selain martabat itu punya kemuliaan, sifat mulia yang luhur. Ya, dignity. Kemuliaan martabat itu datang dari apa? Harga diri yang dihormati. Amin. Oleh sebab itu penting nilai dirimu, saudara ya. Tadi di Zoom sebelah itu tanya, apakah engkau bisa sempurna seperti Bapa? Matius 5 ayat 48. Saya jawab bisa. Banyak yang saya nggak bisa sempurna karena saya manusia, tolak itu dalam nama Yesus. Itu pity self. Engkau bisa sempurna, saudara. Kenapa? Buah itu jatuh nggak? Buah itu nggak jatuh jauh dari pohon. Like father, like son. Kalau engkau bilang engkau nggak bisa seperti Bapa, berarti engkau meragukan kuasa Roh Kudus. Kalau engkau bilang engkau nggak bisa seperti Bapa, ya dalam makna spiritual berarti engkau nggak mau dibentuk. Dignity itu bicara tentang kemuliaan, Amen. sifat Amen. yang mulia dan luhur. Kemudian bicara tentang pangkat terkait dengan prestis atau status, saudara. Inilah konsep dignity, saudara-saudara. Apabila engkau menaruh Tuhan di dalam pikiranmu, menuliskannya di dalam roh hatimu, maka engkau akan memiliki dignity, yaitu martabat. Harga dirimu dihormati di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Kemudian engkau memiliki kemuliaan, sifat mulia dan luhur, saudara ya. Dan kemudian pangkat.
prestis atau status. Engkau akan naik level, level up. Ketantangan saat ini, mungkin tantangan MDHI 2005, 2006 akan berbeda, 2007 pun akan berbeda. Puji Tuhan, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini bicara tentang hubungan. Bicara bukan sekedar agama, saudara-saudara. Tapi bicara tentang apa? Relasi. Dan relasi itu kuat dengan chemistry, koneksi emosional, kecocokan, perasaan klik nyambung secara alami antara dua orang Amin. Amin. komunitas, baik dalam skala yang kecil ya saya bilang ya, dalam suami istri, persahabatan ya, chemistry itu diperlukan saudara-saudara ya. Dan kita harus menyadari ya, chemistry itu sangat diperlukan karena apa? Chemistry itu menciptakan kenyamanan. Chemistry itu menciptakan keterikatan yang kuat, membuat interaksi lebih mudah, benar, dan menyenangkan. Pernikahan anak domba tujuannya. Saudara-saudara, engkau bisa berkumpul, bisa asal ngomong, bisa ngomong mencurahkan ketawa, hahaha gitu ya. Karena engkau tahu punya chemistry yang kuat, cocok sama orang ini. Kalau saya salah ngomong, dia nggak akan tersinggung. Benar, saudara-saudara? Oleh sebab itu, mari jalin hubungan kepada Tuhan. Karena kepada Tuhan itu bukan sekedar agama, tapi relasi, chemistry, koneksi emosional, perasaan klik. Yang berikutnya aspek-aspek chemistry. Ya, aspek-aspek chemistry adalah koneksi emosional dan fisik, saudara. Ya, perasaan nyaman, saling memahami, dan ketertarikan satu sama lain secara mendalam. Ya, ini bicara dari Amin. yang Amin. kecil, hubungan pribadi sampai komunitas yang besar. Haleluya. Nyaman saya ada di Amin. sini, di tengah-tengah MDC. Karena saling memahami, saling tertarik. Oh iya ini, wah pembicaranya ini nih. Dia mengajarkan tentang ini nih. Dia begini, punya ketertarikan. Terus kemudian ada interaksi alami, makanya ada onsite ya, saudara-saudara ya. Kemudian tanpa dipaksakan sering em, terjadi eh, terasa instan saat kali bertemu ya, interaksi alami ya, nyambung ya saudara-saudara, bonding ya. Kemudian ada juga compatibility itu adalah apa, kecocokan, keselarasan pemikiran, rasa aman saat bersama ya, nggak ciong. Kalau tahu ciong sudah, kalau ketemu ya, Cuek. saya waktu acara Musuhan. itu semua gembala-gembala, saudara, semua kurang apa, sarjana psikologi, sarjana teologi, tapi Haleluya. pas ketemu, kemarin itu acara saya, kadang nggak pernah ketemu, sekalinya ketemu ya, ini orang ini bertiga ini selalu, kalau nggak ribut sama yang ini, ribut sama yang ini, semua hanya karena miskom. Haleluya. Kemudian karena sudah berhari-hari, banyak masalah, yang satu cerita ke sini, yang satu cerita ke sana, akhirnya ngomong ke saya. Tahu nggak saudara, ngomong ke saya, malah saya apain? Karena saya udah denger nih, ya, lihat mereka tuh ribut terus padahal udah STW, saudara-saudara. Ya, sudah umurnya tuh udah nggak muda lagi, saudara-saudara. Ribut-ribut kemudian dia tanya ke saya, ini gimana ya, Bu Yosi katanya, ini gimana? Saya bilang gini, kayaknya kalian bertiga nggak bisa ketemu loh. Lebih baik kalian bertiga jangan banyak-banyak interaksi karena apa, salah sambung terus. Tapi karena mereka memang saling, sebenarnya saling mengasihi, saudara. Mereka bilang, enggak loh, jangan begitulah. Kita masih mau kok. Ya selesaikan baik-baik. Ini udah secara derajat, udah S2. Secara pelayanan hamba Tuhan. Kenapa kok kalian itu masih sering salah paham? Saya tegur, saudara, ini kejadian nyata. Kemudian mereka bilang, iya ya, Bu Joyce ngomong benar ya. Kalian nggak jadi contoh loh, saya bilang. Karena salah satu itu teman sekamar saya. Saya tegur, saya nggak belain yang satu, yang A, yang B. Saya ngomong, kalian itu nggak cocok loh kalau ketemu loh. Gimana sih? Sesama hamba Tuhan ketemu kok nggak nyambung terus. Kamu mesti introspeksi, saya bilang. Akhirnya mereka berdamai karena mungkin saya gituin ya. Malu sendiri. Udah hamba Tuhan kok berantem-berantem, nggak Haleluya. jelas gitu loh. Saya di sini nggak bela siapa-siapa. Saya jadi penengah aja. Saya nggak mau ikut-ikutan kalian. Nanti saya ke bawah loh sama kalian. Amin. Nah, Amin. kalian ini kayaknya Yes. polanya seperti itu. Harus bertobat.
Oleh sebab itu, miliki compatibility. Ini bukan terjadi begitu aja, tetapi keselarasan pemikiran, rasa aman bersama itu diciptakan, saudara. Kebahagiaan itu nggak datang begitu saja, tetapi dipupuk, diusahakan, jangan sebelah pihak. Namanya itu cipta bertepuk sebelah tangan, usaha bertepuk sebelah tangan. Yang satu aja mau damai, yang satu nggak mau, percuma. Pusing ikut orang-orang seperti itu, sudah benar. Saya bilang kita nih udah seminar 7 sesi sehari loh. Haleluya. Kepala udah mau pecah, ngurusin mau makan di mana aja kalian ribut. Ketemu orang yang salah ngomongnya sama saya. Soalnya saya terakhir tadi saya bilang, "Mohon maaf ya, saya agak keras soalnya saya kelaparan." Orang kalau kelaparan cepet emosi, kalian berantem terus sih, saya jadi emosi, saya bilang gitu. Akhirnya mereka rekonsiliasi terakhir pulang. Salam-salaman, peluk-pelukan, cium-ciuman. Ya, aduh Kak, terima kasih, saya blessing. Oh, meet you ya, jangan manis di depan aja ya, pusing saya dengernya. Udah tugas kuliah banyak, drama-drama lagi ya kan. Such a blessing Haleluya. to see you, Kak. Kiss and hug. Awas lo berantem lagi. Sampai tak gituin, saudara. Beneran, dia bilang, oh ternyata Ibu Joyce tuh orangnya begitu ya. Iya, dia bilang pusing dengar gitu-gitu. Masalah kecil aja jadi besar, ya kan? Oleh sebab Amin. itu Amin. kecocokan, kebahagiaan, koneksi, interaksi itu perlu diusahakan. Amin, saudara. Nggak cuma satu pihak aja, tapi semua pihak yang berikut konteks hubungan. Sering digunakan dalam konteks pasangan percintaan, teman persahabatan atau kerjasama satu tim. Aspek-aspek chemistry ini harus diusahakan, saudara. Ya, Amin. Amin. mulai saat ini kita harus naik, progresnya naik, saudara. Jangan naik turun, aduh pusing, saudara. Progresnya harus naik. Kalau engkau nggak mau bersatu, bonding, engkau akan ketinggalan. Sekarang zamannya Roh Kudus itu zamannya percepatan, saudara. Percepatan, benar. Engkau harus Amin. koneksi, Amin. kita harus bikin koneksi. Kita harus bikin networking, kolaborasi, jangan kompetisi, saudara. Karena firman Tuhan juga tidak bilang yang apa, dengan persatuan akan mendatangkan berkat. Ya, conclusionnya, aduh saya cepat saja, no chemistry adalah tanda spiritual yang tidak sehat. Contohnya apa? Ini saya menyingkapi hamba Tuhan ya. Sibuk khotbah, mungkin kau tahu firman, sibuk melayani, mungkin engkau orang yang dipakai Tuhan. Sibuk ngurus jemaat ya. Engkau orang yang dipercaya untuk apa mengurus sesuatu, namun kehilangan keintiman dengan Tuhan, saudara-saudara ya. Dan itu tandanya, ada tandanya. Waktu engkau nggak punya chemistry spiritual sama Tuhan, sama Sang Pencipta, engkau tuh cepet capek, cepet lelah, cepet emosi, saudara. Engkau pahit terus, nggak enak terus, itu engkau nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Tapi orang-orang yang spiritualnya sehat, kenapa? Mereka itu walaupun masalah besar, tantangan banyak, ya exhausted gitu, melelahkan, drain your energy, kayaknya terkuras energinya. Tapi tetap mampu melakukan, tetap percaya, tetap bersen, tetap semangat. Karena apa? Ternyata ada waktu doa secara pribadi, ada perenungan firman, ada kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Nah, ini sistematis, Saudara. Ya, waktu spiritualmu sehat itu tandanya engkau punya doa pribadi. Setelah doa pribadi ada perenungan. Akibat dari doa pribadi dan perenungan, maka ada kepekaan terhadap suara Roh Kudus, saudara. Haleluya. Makanya saudara-saudara saya itu nggak cocok sebenarnya jadi gembala. Kemarin itu 3 orang itu berantem, malah tak marahin, saudara. Kalau gembala kan, oh dielus-elus, si sayang-sayang, malah tak marahin. Oh pusing kalian bertiga, jangan deket-deket sambil tak jauhin, tak jalan pergi meninggalkan mereka. Mereka Haleluya. ngikutin saya kayak anak kecil, yang lain ketawa gitu angkatan. Pusing sama kalian bertiga nih, berantem marah-marah terus sampai saya yang sewot. Ya kan? Ngapain ngurusin apanya, ngomong aja nggak ketemu apa nggak. Kalian jangan deket-deket loh. Saya bilang begitu. Karena apa? Nggak kepeka, saudara. Nggak ada Roh Kudus. Roh Kudus, di mana perdamaian tergantung daripadamu. Lakukanlah itu, saudara. Kemudian setelah dengar suara Roh Kudus, pasti ada pertobatan. Kita nggak mungkin sempurna setiap saat. Mungkin saya jatuh, saya membenci, saya marah, saya salah paham. Mungkin itu terjadi. Saya sakit hati itu Amin. mungkin Amin. terjadi. Tetapi ada pertobatan terus-menerus. Tuhan ampuni saya ya. Di mana apa? Lihat tanda on fire-nya. Pelayanan yang kuat lahir dari kehidupan doa yang kuat. Amin. 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 Makanya saya prioritaskan perkumpulan doa dibanding apa? Perkumpulan arisan.
Conclusionnya, spiritual yang sehat membawa pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan iman yang bukan peristiwa sesaat, saudara. Ya, hanya, habis KKR on fire, tapi setelah itu belempem. Tetapi proses ketika hati terus diperbaiki. Dengan kasih saya mengajak, saya juga mendorong diri saya untuk kita semua semakin serupa dengan Kristus. Kita semua rendah hati. Amin. Saling menegur. Kalau ada hamba Tuhan yang nggak mau menegur, nggak mau salamin, itu saya meragukan. Nggak yakin dia hamba Tuhan. Yang pride-nya masih tinggi gitu ya. Hamba Tuhan itu harusnya ramah, rendah hati, saudara. Menegur duluan. Itu kita bisa membawa jiwa-jiwa, saudara. Ya, tapi jangan over, saudara ya. Terlalu banyak gitu. Kita pada tempatnya, ya, saudara-saudara ya. Haleluya. Membawa diri kita pada wibawa Kristus. Kemudian semakin peka terhadap kehendak Tuhan. Maka akibatnya pelayanan kita pun tidak bergantung pada emosi. Emosi itu naik turun karena keadaan sekeliling, karena Amen. trigger. Waktu Yes. saya ngamuk-ngamuk, saudara-saudara, jemaat saya tuh nggak langsung ngecap saya, nggak. Saya tuh cerewet banget, saudara. Percayalah, kalau drumnya nggak sesuai, saya bilang kamu latihan gak sih? Gitu loh, tak tanyain gitu. Kalau nyanyinya tuh nggak sesuai ketukan, ini nyanyi, nyanyi apa? Cerewet banget saya tuh. Tapi mereka tuh ngamuk lihat saya begitu. Iya, iya benar tuh, kata Bugem, benar katanya. Yang denger nggak enak, lu yang Amen. nyanyi enak, Amen. yang denger nggak enak, saya bilang gitu. Ya, kemudian tidak mau mudah goyah oleh kritik. Itu love language, saudara. Saya kalau diem aja, jemaat saya pada nanyain, ayo oke? Karena biasa, kalau salah diem dia bingung gitu ya. Tidak mau ya mudah goyah oleh kritik. Anggaplah kritik itu masukan. Tidak sombong saat dipuji. Ya, kalau Amen. orang-orang Amen. sehat pelayanannya tidak makan puji. Spiritual yang sehat membuat pelayanan bertahan dalam jangka yang panjang, saudara-saudara. Kalau Amen. mau Amen. pelayanan dipakai Tuhan dalam jangka yang panjang sampai kita selesai, lakukan ini. Ini kunci suksesnya, saudara. Amin. Mungkin firman ini simpel, tetapi mungkin kita skip. Sudah berapa lama kita ternyata nggak tahu, makin peka itu ternyata penting sekali. Sebelum kita menjadi peka, kita harus berdoa, harus baca firman. Jangan maunya peka-peka tanpa firman, tanpa doa. Wah, hati-hati itu. Amin. Tapi mari Amen. Amen. kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pegang kuncinya yang sudah dikasih. Ya, mari kita memperbaiki diri kita. Saya juga memperbaiki diri Amen. saya. Ya, semua kita, apalagi yang namanya koordinator, hamba Tuhan, harus sering-sering Amen. memperbaiki diri, memodify. Kalau orang bikin nasi goreng, bikin varian yang baru supaya lebih apa, lebih bagus, lebih enak, saudara. Amin. Jangan Amen. pakai yang Amen. old style terus, sudah ditinggalin. Sekarang teh, ada berapa macam teh, saudara? Ya, ada teh manis, teh boba, teh tarik, wah, teh muter, ya, teh salto. Ada banyak varian. Oleh sebab itu, mari improve yourself, improve diri kita supaya apa? Kita menarik, menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih. Amen. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu malam hari ini, pagi hari ini Engkau memberikan kami kisi-kisi kunci kebenaran untuk kami sukses, untuk kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menerima kepenuhan janji berkat walaupun ada proses. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang menyenangi setiap proses kehidupan kami karena akhirnya kami sudah mengetahui bahwa kami adalah orang-orang pilihan-Mu, umat pemenang, tapi mampukan kami untuk berjalan dalam proses. Berikan kami hati yang anti gores, tidak mudah tersinggung, hati yang Amen. selalu Tuhan Amen. menyerap kebenaran firman, hati yang mau dibentuk, dan apabila kami sebagai pemimpin, berikan kami hati kasih seperti Tuhan, mata seperti mata Tuhan Yesus, dapat melihat setiap jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, urapan-Mu nyata atas kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Amen. Saudara, Amen. Amin. Amen. Amin. serahkan kepada Amin. Tuhan. Terima kasih Pastor Karen. Firman-Nya pagi hari ini buat terutama para gembala ya, pemimpin ya. Tapi kita juga Amen. sangat-sangat diberkati Pastor. Eh, kita pingin yang kesempurnaan Tuhan itu bisa terjadi di dalam diri kita sebab DNA kita adalah dari Allah ya. Benih kita itu dari
kita punya Bapak yang sempurna, kenapa anaknya tidak bisa sempurna seperti itu. Dan terima kasih pagi hari ini ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, silahkan atau bertanya, luar biasa. Kita percaya kalau kita mentaati apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui Pastor Karen, kita akan sukses di dalam segalanya ya, dalam kehidupan, pelayanan, pekerjaan semua. Ada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, silahkan. Kita sharing. Ya, sharing ya. Shalom, maaf saya telat karena nganter anak sekolah dulu. Biasa sepedanya lagi rusak. Tadi saya tertarik, saya screenshot, yaitu bukan sekedar tahu firman, bukan sekedar menghafal ayat, tetapi mengalami transformasi batin. Saya mengalami hal ini bersama Tuhan ya, saudara-saudaraku. Ketika saya membawakan firman Tuhan, ketika saya membawakan firman Tuhan, saya justru dibawa masuk ke dalam firman yang saya sampaikan. Haleluya. Bahwa Tuhan itu menuntut kita bukan hanya kita pandai berretorika, pandai menghayal, hafal. Dan itu saya tidak mengatakan kepada orang lain karena itu yang saya alami gitu kan. Begitu saya bawa firman ini, saya langsung mengalaminya. Nah, sikap hati apa dan itu benar real terjadi pembaharuan batin. Jadi sikap apa yang saya harus ambil, jadi saya tahu, oh sukacita saya karena ngelihat keadaan atau sukacita saya karena gitu kan. Ketika saya membawa dalam Habakuk itu betul-betul itu terjadi di dalam kehidupan saya. Haleluya. Bahwa saya tidak melihat keadaan kanan kiri gitu, sepertinya ngehimpit gitu kan. Masalah satu belum selesai, masalah kedua belum selesai gitu. Satu-satu gitu. Kalau rasanya, Tuhan, rasanya kalau nggak ada Tuhan nggak sanggup. Tetapi saya ketika membaca Habakuk, saudara-saudara, batin saya dikuatkan. Amin. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa adalah iman kita yang kuat berjejak di atas bukit-bukit, saudara-saudara. Itu saya alami. Haleluya. Dan ketika saya baca Mazmur 91, saya bawakan di grup bawah. Dan itu juga terjadi. Seruan orang benar itu didengar oleh Tuhan. Sekalipun dalam lembah kekelaman. Itu terjadi. Jadi firman itu hidup dalam diri kita itu betul-betul Tuhan ini bahwa aku menyertai dalam lembah kekelaman. Aku ada bagi orang-orang yang berseru-seru kepadaku. Dan aku mengenal suaramu, mengenal domba-domba. Jadi Tuhan tuh mengenal kita. Orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita hanya praise and worship sedikit aja menyembah gitu kan. Terus hadirat Tuhan turun. Jangan dipikir itu adalah Tuhan mengenal suara kita, mengenal Kak Siuli, bukan mengenal kita. Kita sering kan, kita baru doa, baru menyembah sedikit saja, hadirat Tuhan terus turun. Itu tandanya kita bersuka cita. Karena Allah sang pencipta langit dan bumi mengenal suara Cisuli, mengenal suara Sararos, mengenal Ibu Karen. Itu saya dibawa masuk ke sana saudara-saudara. Haleluya. Pengalaman-pengalaman ini yang mengubah hati saya. Walaupun saya belum sempurna, ya jujur aja betul DNA kita ilahi. Kadang-kadang ya ada kayak rasa, ingin tarik napas sedikit aja Tuhan gitu kan. Untuk otot-otot iman saya gitu. Jujur, ya secara jujur itu ada perkataan, aku ingin tarik napas sedikit saja Tuhan. Tetapi Tuhan tahu kekuatan yang karena saya percaya dan yakin Tuhan izinkan hal itu terjadi bahwa saya bersama Tuhan cakap. Amin. Puji Tuhan. Ini pengalaman saya, saudara-saudara. Pengalaman saya betul-betul ketika saya dengar masuk gitu kan. Ketika saya masuk dengar bahwa kita harus menghidupi firman itu betul-betul itu hidup benar-benar.
dalam kehidupan kita. Kita Amin. dituntut bukan hanya hafal hayat, hafal berretorika, tetapi ketika kita hanya baca satu pasal, tapi kita menghidupi firman itu, wow, hidup dalam diri kita, itu yang luar biasa. Mungkin begitu Bu Karen, puji Tuhan, kurang lebihnya mungkin bisa, karena saya percaya wawasan Bu Karen itu begitu luas, puji Tuhan. Ya, mungkin ada masukannya buat saya terutama yang waduh luar biasa dahsyat, haleluya bersama Tuhan, Tuhan. saya kasih masukan ya. Wawasan saya tuh sebenarnya, saudara-saudara, kenapa saya belajar? Masih terus belajar karena saya tahu saya nggak tahu apa-apa, saudara. Saya banyak hal-hal yang perlu saya pertambah wawasan saya supaya saya tepat. Supaya gini ya, saudara, ini bukan masalah em, jenjang karir, jenjang pendidikan, status, apa enggak. Tetapi saya pun eh, memiliki kerinduan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Gitu ya. Karena kita semua, Ibu Sarah, punya hati, benar? Saya lihat Ibu Sarah itu punya hati, tapi punya hati aja itu nggak cukup. Harus punya pikiran, akal budi, ternyata Tuhan bilang. Kunci suksesnya. Amin, saudara-saudara. Kita harus mengcombine itu supaya dahsyat, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saya mencoba untuk mencari apa kebenaran firman Tuhan. Dan dahsyatnya Roh Kudus kalau kita minta dikasih, saudara. Saya meminta, Tuhan apa yang perlu? Saya tahunya hamba Tuhan semua, saudara. Ya kan? Makanya orang yang bilang, yang mengikuti saya khotbah, satu tema di 3 tempat, isinya beda-beda semua. Pewahyuannya itu beda-beda semua. Karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Saya ditanya dari kemarin apa, Bugem, Bugem, udah saya tahu Bapak Benyamin udah Bugem, Bugem saya tahu ini tema, tapi saya belum dapat tema ini apa ya yang Tuhan Amin, mau. amin. Ini Yes. semua sekelas kakap semua di sini. Hamba-hamba Tuhan pendoa ya, belum dikasih tahu sama yang lain, mereka udah dikasih tahu. Gitu loh saudara, jangan main-main sama pendoa ya. Iblis itu bisa dibakar, diusir, diinjak, diikat, dirantai, dibuang ke jurang. Wah, luar biasa. Oleh sebab itu, saya itu sebenarnya masih belajar, Bu. Belum tahu apa-apa. Amin, Masih amin. banyak yang perlu saya perbarui. Cuma saya itu cuma pengen sama-sama kita share apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih, Bu Rosi. Semangat terus. Tuhan pasti pakai luar biasa. Amin, amin. Silakan. Amin, 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 amin. Ya, Pastor Karen, eh, Iya. jujur kalau tadi saya mendengarkan firmannya Pastor itu berat kayak gitu loh. Eh, Menghidupi firman itu kalau secara manusianya sangat-sangat sulit, tetapi betul kita harus dengan Roh Kudus itu baru kita mampu ya. Jujur kadang nggak punya uang aja itu bikin pusing ya. Oh Di ya, mana keliling. Haleluya. 7 keliling, Ci. membuat orang itu lesu ya. Karena nggak ada uang aja. Oh, kayak kemarin itu saya ditelepon, kok kondisi seperti ini ya, Ci? Oh, kita lesu rasanya seperti ini. Oh, ekonomi seperti ini, seperti ini. Terus kan ada anak-anak yang harus dihidupin, anak-anak yang harus diurus. Nah, gimana kita mau menghafalkan firman, terus menghidupinya dalam ini untuk memikirkan cari uang aja pusing seperti itu. Tapi saya bilang, kalau kita intim sama Tuhan, roh kita lebih besar dari Amin, amin. keadaan. Kita Yes. percaya seperti di gunung itu kita melihat itu akhirnya jadi kecil, masalah kebutuhan semua. Saya Amin. bilang kayak gitu. Berarti itu rohani kita lagi lesu. Bukannya dunia yang lesu terus kita masuk di Yes. dalamnya. Rohani kita yang lagi lesu. Kamu harus Amin, naik ke Amin. amin. tempat tinggi. Saya bilang, rohmu harus ini terus diperkuat. Saya bilang, sampai kamu intim dengan Tuhan, baru kamu nanti pasti kecil melihat semuanya. Saya bilang. Nah, puji Tuhan pagi hari ini kalau secara saya pribadi itu Pastor Karen luar biasa dengan hikmatnya itu yang saya kadang Pastor Karen itu Tuhan bawa itu memang dengan hikmat yang luar biasa seperti itu. Amin, Ya, amin. berkatin Pastor. Terima kasih. Ada Bapak Ibu yang mau menambahkan?
Silakan, Pastor Benyamin. Silakan, Pak Daniel mungkin ada mau memberi, ada Pak Yahya. Oh, iya. Ya, persiapan kalau mau berkomentar tapi meresponi, tapi juga saya pingin ya eh, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kan di sini ada banyak ya pemimpin ya yang Tuhan percayakan dengan segala tantangan ya. Apalagi menghadapi banyak pemikiran gitu ya. Kita tahu kalau ada 20 orang atau 20 jemaat, 20 orang yang kita pimpin pasti ada perbedaan ya. Sebab itu memang proses untuk membangun hubungan, kemudian mendapatkan chemistry itu memang nggak mudah gitu Bapak Ibu ya. Apalagi ketika kita diperhadapkan misalnya ada dua seperti kasus tadi Ibu Karen ya, entah sahabat atau jemaat ketika ada clash ya, ada salah pendapat, kemudian satu ingin supaya kita pro yang si A, satu ingin kita pro yang si B. Nah, ketika kita salah melangkah atau salah berucap, nah itu pasti jadi trouble gitu ya. Nah, saya mencoba selalu menegaskan bahwa kalau bagi saya bersikap netral dan bersikap terus terang ya, artinya jujur gitu. Pokoknya intinya saya tidak mau terlibat dengan masalah kalian, dalam arti kalian itu sudah dewasa, kalian itu berdamai sendiri gitu ya. Karena ya banyak sekali pemimpin ketika tidak bisa bijaksana, nah akhirnya ya komunitas, kemudian pelayanan, kemudian hubungan itu hancur. Nah, saya belajar saat-saat ini ketika ada yang misalnya curhat atau menyampaikan sesuatu, saya belajar keep. Bagi saya, kalau dia ngomong, artinya dia percaya ke saya, ya saya simpan saja, gitu. Walaupun ada orang-orang suka mau membuka supaya kita meresponi, ya ada estafet gitu, tapi saya belajar enggak. Nah itu memudahkan kita untuk supaya tidak ada masalah ke depan gitu ya, Bapak Ibu. Dan kita juga nggak bisa terintimidasi ya, karena masing-masing kan punya pendapat, punya ya seperti tadi, pingin dia dibela, pingin dia yang istilahnya jadi ini ya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, supaya kita juga bisa melayani dengan damai sejahtera, dengan komitmen fokus dengan Tuhan. Saya melihat ya ketika ada satu kasus seorang gembala ya, dia melayani ke sana kemari, tapi ketika dia curhat, dia masalah ekonomi ya. Nah saya katakan, Pak, Bu, jangan terlalu all out ya melayani, tapi Bapak Ibu sendiri pergumulan masalah ekonomi itu berat gitu, sampai nangis-nangis, khususnya Ibu gembala ya, khususnya perempuan ya, benar ya Bapak Ibu, karena yang merasakan masalah-masalah katakanlah ekonomi itu pasti seorang ibu gitu ya. Nah, saya bilang lebih baik fokus, komitmen, apa yang Tuhan percayakan. Ya, kita ini terlalu saudara, ikut tren. Kalau misalnya ada pelayanan satu, kita ikut. Ada pelayanan satu, kita ikut. Kalau ada sementara ini, kita ikut. Bapak Ibu harus punya komitmen fokus. Apa yang Tuhan kasih, visi misi yang Tuhan taruh, nah kita itu fokus, kita komitmen, dan kita bertanggung jawab. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya melihat Bapak Ibu ada beberapa yang kita ya enggak apa-apa sih, ya lagi on fire. Nah Bapak Ibu, tapi ya ingat Bapak Ibu ya, ingat bahwa lebih baik itu saudara kita bisa mengendalikan itu ya. Saya dari 91 sudah sekolah Alkitab, ya artinya sudah 35 tahun dalam dunia pelayanan, ada jatuh bangun, tapi saya tetap bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan percayakan ya masih melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saat ini ya lagi sementara on fire kalau saya bisa bilang kendalikan ritme kita gitu ya, karena semakin kita ya seperti saya bilang tadi, kasus satu hamba Tuhan itu kelihatan wah
hebat gitu, ke sana kemari, saya ikuti. Tapi ketika kita ada di dalam, di sana, waduh, nangis gitu ya, mendengar gitu ya. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan apa, saudara, suara Tuhan supaya dapat memberkati beliau karena utang sudah banyak, utang beras, utang uang itu sudah banyak gitu ya. Dan Tuhan katakan memberkati, dan puji Tuhan ya kami melakukan gitu ya. Jadi maaf kata Bapak Ibu, ayo sekarang ini lebih baik fokus gitu ya, komitmen dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Kalau kita fokus, kita komitmen, biasanya maksimal ya Amin. apa yang kita akan kerjakan, dan itu biasanya saudara hasilnya baik gitu ya. Oke, itu saja. Mungkin Pak Daniel silakan ya. Ya, baik. Selamat pagi, Pastor Karen. Selamat pagi Pak Daniel. Ya, terima kasih untuk refleksi firman Tuhannya. Ya, kembali sangat meneguhkan. Ya, memang setiap saya dengar firman Tuhan di MDI selalu meneguhkan dan Amin. Amin. selalu bisa buat bahan untuk kembali meneruskan. Yes. Ya, puji Tuhan. Mohon maaf juga kalau saya sering bertanya karena saya memang lagi tahap pembelajaran. Dan kalau saya menyatakan sesuatu Amin. pernyataan-pernyataan itu bukan berarti saya benar, tapi justru memancing Bapak Ibu di sini supaya menanggapi, supaya tanggapan saya, respon saya benar atau tidak, supaya mendapatkan lebih pencerahan lagi seperti itu. Ya, saya kembali mau bertanya, Bu. Ya, Bu, silakan. tentang Mudah-mudahan saya pernyataan bisa Ibu, jawab, Pak. ya, ya, tentang pernyataan Ibu tadi, ya nggak tahu karena saya kurang bisa menangkap atau gimana nanti Ibu bisa respon ya. Tadi Ibu mengatakan kalau nggak salah dengar tidak ada orang yang bodoh seperti itu ya. Ya, Nah, yang ingin saya pertanyakan, sedangkan ada di firman Tuhan, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana. Nah, bahkan Nabi Nathan juga dengan jelas terang-terang mengatakan perbuatanmu sangat bodoh itu ya, kepada eh, eh. Nah, dan saya justru sering mengatakan bahwa karena perkumpulan kami memang perkumpulan ya secara intelektual memang orang-orang bodoh ya, karena banyak di antara jemaat justru nggak bisa baca firman Tuhan. Saya sering kutip kata-kata ini. Ya, jadi orang bodoh sebenarnya menurut Alkitab adalah orang yang mendengar tetapi tidak melakukan dan tidak mau diajar, itu adalah orang bodoh. Seperti itu. Jadi penjelasan yang dimaksud orang bodoh, tidak ada orang bodoh itu seperti apa, Ibu? Mungkin supaya saya lebih memahami dengan baik. oke. Silakan. Saya jawab ya, konteksnya itu saya bicara, kita semua itu diciptakan tidak ada yang bodoh. Karena dalam Kejadian 1 ayat 31, boleh dibacakan Pak Daniel? Kejadian 1 ayat 31. Eh, bisa di share saya tidak pegang. Pak Luki, bisa bantu di-share? Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31. Saya bacakan ya. Ya, boleh Ibu Suli bantu bahasa. Ya, baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Oke, puji Tuhan ya. Kemudian setelah itu Allah menciptakan manusia ya. Manusia Ya. dan juga dikatakan lebih baik saya buka ya ayatnya ya. Jadi saya mau tanya Pak Kejadian sebentar. Saya Hari mau bertanya ke-7. sama oke. Ya, manusia buat Taman Eden ya. Kemudian Allah menciptakan manusia dan semuanya itu dianggap baik. Ya. Nah, ini dalam kisah penciptaan, menurut Pak Daniel lebih setuju apa yang dikatakan manusia apa yang dikatakan Allah? Tentu yang dikatakan Allah. Ya, sudah terjawab berarti ya. Kenapa nabi-nabi itu yang tadi Bapak bilang pertama siapa Pak? Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang bodoh dan 5 gadis bodoh Ya, dan itu 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu adalah perumpamaan.
Ya, perumpamaan betul. Ya, setelah kejatuhan manusia. Hmm. Jadi manusia itu dikatakan ada perkataan-perkataan yang bodoh, melakukan hal-hal yang bodoh setelah ia jatuh dalam kejatuhan dosa. Jadi sejak awal Tuhan nggak menciptakan manusia itu untuk bodoh, rusak. Setelah manusia tidak taat, maka mulailah kebodohan-kebodohan itu terjadi. Jadi saya ini melihat dari perspektif Tuhan. Hmm. Saya melihat diri saya apa yang Tuhan katakan tentang saya. Waktu pemulihan terjadi. Waktu kunci itu sudah kita pegang, maka kita tidak bilang kita ini bodoh, kita ini binasa, murtad, kita ini berdosa. Tapi waktu perspektif Tuhan kita sudah memegang kunci, kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, jadi perspektif pertama yang saya lihat adalah, yang saya jelaskan adalah di mana Tuhan menciptakan saya dan saudara itu sempurna. Ya, benar-benar dikasih hikmat luar biasa, dikasih kuasa. Jadi tidak ada manusia yang bodoh di hadapan Tuhan dari awal mula. Amin. Tapi setelah kejadian kejatuhan dan tadi Nabi apa Pak? Nominat Nathan ya ke Samuel. Ya, Nabi Bodoh sekali ya perbuatanmu ya karena ketidaktaatan daripada Saul. Daud, betul. Karena teguran Saul itu Nabi apa? Nathan ke Daud. Ya, dihinggapi apa? Sebenarnya Nabi Nathan ngomong bodoh perbuatan itu akibat apa? Proses, akibat dari pengaruh iblis. Dosa Ya, daripada. Itu ketidaktaatan konteks. Saul, Pak. Ya, ketika Saul membakar ukupan itu. Ya, iya kan? Oh, Itu itu akibat Samuel. dari Itu Nabi Samuel ke Nabi Samuel ya. Oh, ya ya, Samuel ke ya, ke Nabi Samuel. Raja Oh, Saul. mohon maaf ya. ya ke Raja Saul kan. Karena apa? Iya, Dia dikuasai iblis, dia membuka hatinya. Maka kebodohan itu, tapi perspektif Allah menciptakan manusia semua sempurna, baik adanya. Nah, engkau adalah ciptaan baru. Jangan mau diperhamba lagi dengan hal-hal yang bodoh-bodoh itu. Yakinkan gambar dirimu benar, saudara. Amin. Itu yang saya amin. Amin, tekankan. amin. Karena kalau Bapak melihat, itu gunanya hermeneutik ya. Hermeneutik. Guna hermeneutik dan eksegesa. Ya, kita tahu latar belakang ayat itu. Ya, jadi jangan disimpulkan. Nah, ini memang perlu sih. Jangan menyimpulkan. Memang ada perkataan-perkataan yang ekstrim, tapi kita perlu tahu latar belakangnya. Makanya sekarang banyak Google ya. Kita bisa melihat latar belakang. Kenapa Nabi ini mengatakan ini bodoh? Ada latar belakangnya. Kenapa gitu ya? Tetapi konteks yang saya katakan tadi adalah Tuhan menciptakan kita sempurna, serupa segambar, saudara. Diberikan kemuliaan, diberikan kuasa. Kalau kita masih bilang, wah Tuhan menciptakan manusia bodoh, nggak ada manusia yang diciptakan bodoh, saudara. Manusia diciptakan sangat amat sempurna. Walaupun rupanya ngambil gen orang tuanya. Yang pasti kan ada hidung, ada mata sempurna. Serupa dengan segambar dengan Tuhan. Yang memisahkan itu adalah dosa. Kemuliaannya sudah tidak ada lagi. Dan Saul pun begitu. Pada saat Saul berdosa, roh Tuhan pindah tempat. Roh Mundur. iblis. Nah, itulah kebodohan manusia, saudara. Tetapi Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia bodoh. Jadi kalau ada yang Amin. bilang engkau bodoh, engkau belum dilahirkan baru, saudara. Ya, ada bilang engkau jelek, engkau terhina, engkau ini, engkau itu, itu iblis berarti, saudara. Karena apa? Gambar dirimu harus benar di hadapan Tuhan. Amin. Kalau saya masih terintimidasi dengan bodoh itu, saya nggak akan ada di depan saudara. Nggak berani saya, saudara. Ya, tapi karena kita sudah diciptakan baru, diampuni, dibasuh, makanya saya bilang Amin. sekali lagi, Yes. Ya. ini konsep orang yang belum mengenal kasih Bapa, yang selalu mengungkit-ungkit masa lalu orang. Waduh, salah sayang, saudara. Ya. Ya, sayang sekali kalau orang Kristen, orang percaya Mbak Tuhan, ya, engkau gimana mau turun ke jalan, mau menjumpai orang-orang berdosa, nggak mempan, saudara, mohon maaf. Saya cuma ketawa aja Amin. gitu ya. Amin. Kalau engkau dipakai Tuhan, maka hati Bapa itu ada. Hati Bapa apa? Mencari yang terhilang. Ya, Amin. seperti firman Tuhan Amin. yang sudah saya beritakan, 3 contoh. Mencari, Ya. ya. Mencari justru senang kalau ada yang bertobat. Jangan sampai kumpulannya terpecah. Jangan sampai satu domba, hati-hati loh. Kalau Pak Benyamin Luki, Lukas 5 ayat 1-32. Kalau ada satu kawanan dombamu yang terlepas, engkau harus cari, tinggalin yang 99.
Kalau engkau nggak lakukan itu, mohon maaf nih, saya bukan nunjuk-nunjuk. Saya kadang memang suka ekspresif. Kalau tidak lakukan itu, kau tidak punya hati Bapa. Engkau punya Amin, domba amin. itu bodoh, saudara. Ya, engkau punya dirham 10, satu hilang. Dirham itu benda mati. Dia nggak bisa kucuk-kucuk. Saya di sini, saya di bawah kolong, nggak bisa. Makanya wanita itu nyapu semuanya, effortnya keras banget. Kalau wanita itu nggak peduli, saya masih punya 9. Tapi bicara 99 sama 9 itu bicara apa? Tidak utuh. Bukan 10, bukan 100. Tugas kita mencari. Amin. Amin, Amin. amin. Dan anak sebagai anak, saya ulang, saya udah pernah ya, tentang perumpamaan ini udah pernah saya bawakan ya. Satu lagi, domba, Ya, anak. Kenapa? Beda sama domba sama dirham. Domba sama dirham hilang, gembala cari, wanita bersih-bersih. Tapi waktu anak hilang, bapak nggak cari, bapak nunggu. Kenapa? Kenapa? Bapak mau lihat pertobatan anak kembali. Perlu usaha anak. amin. Walaupun motivasi anak datang ke bapak, itu bukan mau karena mengasihi bapak. Enggak. Waktu anak sama bapak apa, dia ngabisin uang bapaknya. Dia balik itu karena dia lapar. Dia menurunkan derajat dari anak jadi hamba. Padahal dia anak, dia turun karena lapar, karena kampung tengah. Daripada dia makan makanan babi, mendingan dia pulang ke bapak jadi hamba. Tapi turning point yang bikin anak itu bertobat apa? Waktu anaknya datang, bapaknya lihat anak dari jauh, bapaknya lari, meluk anaknya, kasih yang terbaik. Amin. Itu turning point anak bertobat. Karena apa? Dia tahu bapaknya nggak akan meninggalkan, bapak tetap menerima. Jadi turning point anak sama bapak konsepnya beda. Kalau anak itu datang karena ada apanya, kalau bapak itu apa adanya, dia terima lagi. Itu yang bikin anaknya bertobat. Yang bikin saya dan saudara bertobat apa? Waktu Tuhan kembali menerima saya dan saudara. Oleh sebab Amin, itu, amin. siapakah kita mengintimidasi orang dengan masa lalunya, dengan kehidupannya? Amin, Yes, saudara. Mali yes, memiliki hati amin. Bapa. Waktu engkau gembala punya hati Bapa, jemaat-jemaat itu datang. Amin. Waktu Amin. Amin. engkau gembala nggak punya hati Bapa, nggak peduli sama yang hilang, nggak peduli sama yang lain, nggak ada yang namanya hati Bapa, nggak ada urapan yang menarik, repot. Saya nggak jadi kembali ke khotbah yang kemarin, saudara. Udah itu maksud saya seperti itu ya. Ya, Sehingga khotbah mengulang khotbah lagi. Tetapi itu Pak Daniel maksudnya adalah konteks persepsi Ya, Tuhan ya. melihat ya. kita, ya. Baik, Ada lagi yang mau terima kasih ditanyakan? Pastor Yosi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Sudah cukup Oke. giliran yang lain. Mungkin saya kurang memahami konteks mungkin Bu. Nah, is oke Ya, Pak. terima Justru kasih. bagus bertanya. Saya juga kalau nggak jelas saya tanya. Bener Pak. Saya tuh kalau udah nanya sampai ke inti-inti. Tapi setelah itu kan kita puas ya. Oh Amin. ternyata seperti ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Karen. Ini waktu sudah berjalan ya. Sharing kita tutup. Betul. Kita akan menerima berkat doa, penutup dan berkat. Pastor Indra masih ada ya, Pastor Indra Boki. Pastor Indra Boki bisa untuk menutup dalam doa dan berkat. Silahkan Pastor Boki. Pastor Indranya lagi nggak Indra. ada itu, Oh, nggak baik. stay di room, ya. Ya, Pastor Karen ya tutup ya dalam Iya. sekalian dalam Double portion ini ya. ya. Nggak apa-apa Bu, berkatnya double juga Bu. Amin. Haleluya. Oke. Haleluya, haleluya. Oke, puji Tuhan. Transfer ya. Oh, Rabaya Tuhan. Shana Maramaya Sikiada. Terima kasih. Irabaya Shana Maramaya Sana. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pengertian yang baru yang Kau berikan dalam setiap Amin, kehidupan amin. kami. Bahwa Engkau telah menyediakan segala-galanya. Dan pagi ini kami mau melangkah dengan iman Tuhan. Kami mau meraih setiap janji-janjimu. Terima kasih Amin. buat kunci yang telah Kau berikan buat kami Tuhan. Kami nggak mampu Tuhan tanpa perkenanan-Mu. Oleh sebab itu pagi hari ini kami percaya Amin.
Damai sejahtera sukacita itu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Memampukan setiap kami. Damai sejahtera itu akan kami bawa pulang. Biarlah firman Tuhan ini menegur kami Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kami. Dan pada saat kami meresponi kebenaran Amin. firman-Mu, maka kami akan berbahagia. Terima urapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan damai sejahtera, urapan perubahan, pencerahan, dimampukan lakukan kebenaran firman Tuhan, dimampukan untuk meninggalkan kisah-kisah masa lalu kami. Karena gambar diri kami adalah gambar diri yang benar di hadapan Amin. Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara angkat wajahmu, angkat hati, buka hatimu, angkat tanganmu, siap menerima Amin. berkat. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Amin. menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara terkasih, hamba-hamba Tuhan, semua yang tergabung dalam MDHI, pulanglah dengan damai sejahtera, Amin. Amin. sukacita, penyertaan Allah, berkat Allah, penutup bungkusan Allah, menyertai saya dan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita Amin. untuk kedua kalinya. Selamat menjalankan aktivitas. Yang percaya sama-sama katakan Amin. 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 Kasih. Terima Ya, kasih. puji Tuhan. Tuhan Terima memberkati kasih. semuanya. Karen, Pada Karen, depannya Meci Ibu Suli, Sarah, Pak Dede, Bowo, Dewi Rio, Suli, semuanya. si Rahel, Ya amin. Rahel Cilacap, Belum, Rahel, terima kasih Sumiati, pendeta Tuhan Yesus memberkati. Yahya, Salam. Shalom. Oke, kita lanjutkan aktivitas kita. Kita ketemu besok pagi. Dan Bapak Ibu, ada beberapa yang saya lihat tidak hadir karena